Perkenalkan, nama saya Rizdo dari kelas 11-1. Berikut adalah video tentang praktikum kimia saya yang berhubungan dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam video ini saya akan menunjukkan dan membuktikan bagaimana sebuah tingginya konsentrasi suatu reaksi mempengaruhi laju reaksi. Baik, sekarang saya akan menunjukkan apa-apa saja alat dan bahan yang digunakan. Pertama-tama untuk wadahnya kita membutuhkan 3 botol. Lalu ada cuka. Lalu ada gelas pengukur untuk cuka. Lalu ada baking soda. Lalu ada corong untuk memasukkan baking soda kepada balon. Lalu ada balon dengan 3 warna berbeda. Dan ada sendok. Berikut video percobaannya. Baik, sekarang kita masuk ke langkah awal dari praktek ini. Pertama-tama kita memasukkan cuka ke dalam botol. Masing-masing botol itu menampung 100 ml. Baik, bisa dilihat di sini ukurannya sudah tertera 100 ml. Lalu kita masukkan ke dalam botol. Begitu juga yang kita lakukan kepada 2 botol lainnya. Sekarang ketiga botol sudah terisi cuka sebanyak 100 ml masing-masing botol. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Sekarang kita akan memasukkan baking soda ke masing-masing balon dengan banyaknya baking soda yang berbeda-beda. Untuk di balon pertama yang berwarna merah, kita masukkan 1 sendok baking soda. Lalu di balon kedua yang berwarna kuning, saya masukkan 2 sendok baking soda. Lalu untuk di balon ketiga yang berwarna hijau, saya masukkan 3 sendok baking soda. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Lalu setelah ketiga bahan percobaan siap, kita akan mulai mengikatkan masing-masing ujung balon ke corong dari si botol tersebut. Baik, di sini saya akan mulai mengikatkan ujung balon tersebut ke botol. Oke, sekarang sudah ada 3 bahan percobaan, mulai yang tingkat konsentrasinya terendah sampai yang tertinggi. Sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menumpahkan baking soda pada balon secara bersamaan, dan kita akan lihat hasil reaksinya dengan melihat diameter balon, mana yang besar mana yang kecil. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya, lalu kita hitung diameternya, lalu kita masukkan ke tabel. Nah, dari video praktikum tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak zat reaksi yang digunakan, maka semakin besar reaksi yang dihasilkan. Dalam video tersebut ada larutan cuka dan baking soda yang jika dicampurkan akan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Dan dari hasil video tersebut juga bisa kita lihat semakin banyak baking soda yang tercampur ke larutan cuka, maka semakin besar gelembung karbon dioksida yang dihasilkan dan mengisi ruang balon yang membuat perbedaan besar balon. Sekian video praktikum kimia dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Yosua Rosari, saya dari 11-1. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum kimia saya yang berjudul besar, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan di sini saya akan membahas dari subbabnya, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di sini saya akan melakukan praktikumnya. Dan sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama, alat.
Di sini ada 3 buah gelas. Kemudian di sini ada air dingin, air panas, air biasa, dan kemudian ada termometer. Dan di sini ada garam dengan takaran 1 sendok pada tiap gelas. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama-tama kita akan masukkan 3 gelas ini dengan air yang berbeda. Yang pertama ada air biasa. Kita masukkan dengan takaran sama dengan semua gelasnya. Kemudian kita masukkan air dingin. Dan terakhir kita masukkan air panas. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan 1 sendok garam pada tiap masing-masing gelas. Oke, kita lakukan. Nah, di sini saya akan set timer waktu untuk mengetahui berapa lama kadar zat garam di dalam tiap-tiap jenis air yang berbeda ini akan terlarut dengan sempurna. Oke, di sini saya akan buat timer ya. Ini timernya. Tuh. Kita akan mulai dari sekarang. Ibu pasti akan selalu pada aku begitu. Kita jalan-jalan yuk. Aku ingin